Mas Ulil, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Cepat sekali, Pak Don ya. Ya, saya harap penonton suka menonton atau mendengar pandangan Anda, Mas. Ini ada sebuah survei yang menarik perhatian. Ini polling Kompas melalui telepon. Ini sebetulnya ada sebuah pertanyaan. Kalau Anda memilih pemimpin, itu soal rekam jejak. Siapa yang memilih berdasarkan rekam jejak? Kita lihat grafisnya. Nah, ini dia. Kriteria pemimpin daerah yang kemudian soal punya rekam jejak atau prestasi yang mengatakan penting itu totalnya 95,7%. Jadi penting, dan ini sebetulnya terbagi antara penting dan sangat penting. Kira-kira 35% yang mengatakan sangat penting, 60%-nya mengatakan penting. Kalau lihat ini rekam jejak dan rasa dan kemudian orang memilih seorang pemimpin, apa pandangan Anda? Ya, itu bagus ya. Ya, kalau orang ditanya apakah Anda memilih pemimpin itu karena rekam jejak atau tidak, ya pasti dengan secara instingtif ya, secara naluriah akan mengatakan memilih karena rekam jejak itu penting sekali. Ini bagus sekali. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat itu ketika memilih mementingkan track record. Mas, itu saya sela dulu sebentar. Kenapa? Karena kata rekam jejak ini belum pernah muncul 10 tahun lalu dalam pilkada-pilkada. Bahkan mungkin 5 tahun lalu juga belum pernah muncul. Baru muncul belakangan sebetulnya orang melihat rekam jejak ini. Cuma memang harus di-cross juga pertanyaannya dengan misalnya apakah misalnya faktor-faktor yang lain penting juga nggak? Misalnya apakah faktor sesama orang daerah penting atau tidak, agama. Oke, Mas, ini kalau pertanyaan Anda mungkin juga bisa terjawab di polling ini. Coba kita lihat data berikutnya. Ini poin ketika orang ditanya kira-kira faktor-faktor yang lain ya. Faktor-faktor yang lain. Rekam jejak tadi kan 95,7%. Tinggi ya. Terlihat santun. Ya, tinggi 90,8. Tinggi juga kan? Ya. Kesamaan agama 53,5%. Ya. Kaya ternyata ada juga kriteria kaya 46,9%. Jadi memang pemilih ini kan polling sebetulnya itu ya memotret 14 kota ya. 14 kota. Memotret gambaran pemilih kita yang memang masih melihat banyak unsur kan. Iya. Rekam jejak juga penting, soal komunikasi politik penting, soal agama meskipun cukup besar memang itu 53% ya. Jadi ini yang kemudian dijadikan oleh orang-orang yang ingin memainkan politik dengan cara gampang tadi itu sebagai dasar, junk food tadi itu sebagai dasar. Meskipun angka orang yang memilih bukan karena kesamaan agama, menurut saya juga cukup tinggi karena kalau 53% berarti kan sisanya mungkin sekitar 40-an kan? Ya, lumayan tinggi juga. 47%. Iya, artinya ya sebetulnya publik kita memang terbelah dalam soal agama ini ya. Ada yang menganggap penting, ada yang menganggap tidak itu. Bagi saya orang menganggap unsur agama itu penting di dalam menentukan pilihan politik, it's okay. Asal itu tetap sehat, bukan? Itu sehat, asal tidak menggunakan cara-cara yang destruktif. Fitnah, makian, cercaan, apalagi kemudian insinuasi kepada pihak lain dengan cara yang ini ya, itu yang nggak boleh kan. Ajaran agama kita kan sebetulnya melarang itu juga. Ya kan? Jadi janganlah itu. Mas Ulil, saya kembali ke soal rekam jejak tadi. Saya tidak tahu, tapi saya baru dengar itu betul-betul kira-kira sejak beberapa waktu belakangan soal pentingnya rekam jejak. Mungkinkah ini ada hubungannya? Karena kita lihat di panggung nasional sekarang sejumlah pemerintah daerah itu muncul tokoh-tokoh lokal yang punya rekam jejak yang bagus, punya prestasi bagus. Kita lihat dulu ada Jokowi, kemudian ketika jadi gubernur Jokowi dan Ahok, lalu kemudian ada Risma, Ridwan Kamil, Abdullah Azwar Anas, betul, yang di Banyuwangi sama yang di Bantaeng itu Nurdin Abdullah. Itu beberapa, mungkin hanya sedikit yang bisa disebutkan. Apakah ada pengaruh ini ya? Saya kira sekarang publik mulai melek juga. Ternyata ada kepala-kepala daerah yang bagus kan melalui pemilihan yang terbuka ini, dan saya rasa itu membuat mereka pola berpikirnya pelan-pelan mulai berubah itu. Ini saya kira gejala bagus ini. Ada tokoh-tokoh, ada kepala-kepala daerah yang perform ya, bagus cara memimpin daerahnya, dan kemudian itu
membuat masyarakat kemudian memilihnya juga tidak semata-mata karena unsur primordial. Jadi dengan kata lain, Pak Don Bosco, reformasi kita sebetulnya membawa buah yang bagus, buah yang positif, yaitu munculnya tokoh-tokoh daerah yang meskipun kita juga tidak boleh alfa, ada kepala-kepala daerah yang tertangkap karena narkoba, karena korupsi, karena itu juga menyedihkan kita juga kan. Ada kepala daerah kemarin yang masih muda yang tertangkap karena narkoba misalnya. Kalau lihat begini, apa penilaian Anda tentang demokrasi kita? Ya kira-kira gitu. Kalau lihat warna-warni kayak begini. Memang demokrasi kita ini kan masih dalam ini kan kayak a work in the making kan, work in the making. Masih dalam proses menjadi kan. Ada beberapa gejala dalam demokrasi kita yang bagus, ada gejala-gejala menjengkelkan juga. Money politik masih banyak, korupsi masih banyak, soal birokrasi juga masih banyak. Tapi di tengah-tengah itu ada light at the end of the tunnel. Ada at the end of the tunnel. Ada cahaya di ujung lorong sana. Ada lilin yang bersinar di ujung lorong. Yaitu tokoh-tokoh yang kayak gini ini. Yang itu perlu diberi highlight. Tugas media Pak Don Bosco ini untuk meng-highlight tokoh-tokoh seperti ini kan. Karena kalau tokoh-tokoh yang bagus ini di-highlight, itu kan edukasi politik yang bagus. Betul. Mas Ulil, terima kasih sudah datang ke DBS. Terima kasih banyak Pak Don Bosco untuk percakapannya ini. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mas Ulil Absar Abdallah dalam DBS To The Point kali ini. Saya yakin Anda sudah dapatkan highlights dari pemikiran yang disampaikan oleh Mas Ulil kepada Anda. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya.